إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, pertemuan lalu kita telah mengawali pembicaraan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Di antara poin-poin penting yang telah disampaikan bahwa Nabi Nuh alaihi salam lahir 100 tahun setelah kematian Nabi Adam alaihi salam. Lalu kemudian dalam hadis Ibnu Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara Nabi Adam alaihi salam dengan Nabi Nuh terbentang waktu sepanjang 10 abad di mana seluruh manusia di atas tauhid. Tidak ada syirik selama 10 abad tersebut. Lalu memasuki abad yang ke-11 terjadilah syirik. Dan syirik yang terjadi saat itu adalah kultus individu terhadap orang-orang saleh. Karena ada 5 orang yang disebut sebagai tokoh dan orang-orang saleh saat itu. Waddan, Suwa'an, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Inilah 5 orang saleh yang sangat dihormati di tengah masyarakat. 5 orang ulama, 5 orang kiai, 5 orang wali. Setelah 5 orang ini wafat, iblis menjelma menjadi manusia. Iblis berkata, saya melihat kerinduan kalian terhadap para wali yang telah wafat. Saya akan buatkan gambar wali-wali itu untuk mengobati rindu. Maka iblis yang menyamar ini membuat foto para wali-wali sebagai pengobat rindu. Ingat, yang pertama foto. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melanjutkan cerita. Beberapa tahun kemudian iblis kembali datang menjelma. Iblis mengatakan, saya ingin mengubah foto-foto ini menjadi bentuk yang lebih hidup. Maka iblis yang menjelma itu membuat foto-foto itu menjadi patung. Awalnya hanya sekedar patung pelepas rindu. Seiring dengan waktu berjalan, kebenaran semakin rancu, tauhid semakin tidak difahami orang. Akhirnya patung-patung ini pun dituhankan. Mereka tidak lagi berdoa meminta kepada Allah, tetapi berdoa meminta kepada wali-wali tadi. Wahai wali Waddan, wahai wali Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra, anakku telah lama dalam keadaan sakit, berilah kesembuhan. Wahai wali Nasra,
telah lama menjalankan usaha dan belumlah ada keuntungan, selalu rugi. Berikanlah keuntungan dalam segala usaha-usaha dan bisnis-bisnis. Terjadilah doa meminta, bahkan sejumlah ibadah-ibadah pun dilakukan untuk berhala, untuk patung-patung tersebut. Ingat jamaah sekalian, manusia tidak sebodoh yang kita bayangkan menuhankan berhala dan patung. Tetapi patung-patung ini hanyalah simbol. Hanyalah simbol dari orang-orang yang dianggap sangat karamah. Simbol dari orang-orang yang diyakini memiliki kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang-kadang kita berpikir bodoh sekali mereka menyembah patung yang mereka buat. Mereka enggak sebodoh yang kita bayangkan. Patung hanyalah simbol dari orang-orang karamah, orang-orang saleh, para wali-wali. Nah, setelah manusia sudah jatuh kepada syirik, yaitu berdoa kepada para wali-wali yang disimbolisasi melalui patung-patung, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Jemaah sekalian, saya ingin riwayat Ibnu Abbas ini kita fahami baik-baik. Karena beberapa orang-orang saleh di tengah kita selalu diagungkan dalam bentuk foto-foto, foto besar, kemudian dibingkai dengan tasbih besar. Awalnya hanya seperti itu memang. Tapi itu proses. Waktu akan berjalan, kejahilan manusia akan semakin kuat, kebenaran akan semakin lemah, sehingga foto yang besar ini nanti akan berubah menjadi bentuk yang kedua, dan akan berubah lagi menjadi bentuk yang ketiga sampai manusia benar-benar syirik. Awalnya foto dulu. Nah, sehingga ulama kita mengatakan dua induk dari syirik. Syirik yang pertama dihadapi oleh Nabi Nuh, dan induk syirik yang kedua dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Syirik yang dihadapi oleh Nabi Nuh adalah syirik kultus individu terhadap orang-orang saleh. Lalu syirik yang kedua dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah syirik zodiak, syirik perbintangan. Baiklah jemaah sekalian, akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Misi utama adalah melepaskan manusia dari syirik ini. Lantas asasiyatud dakwah, artinya poin-poin penting atau fondasi-fondasi penting dalam dakwah Nabi Nuh. Dalam surat Al-A'raf ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apa yang menjadi inti dari dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam berkata, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim." Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh ke tengah masyarakat yang telah menuhankan orang-orang saleh yang disimbolisasi melalui patung-patung, apa dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh? U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ibadahlah kalian hanya kepada Allah, karena tidak ada Tuhan kalian kecuali Allah. Maka Nabi Nuh alaihi salam melalui dakwah ini melepaskan umat dari ibadah kepada selain Allah. Jangan lagi ada ibadah kepada wali-wali ini. Doa adalah ibadah, berdoalah kepada Allah. Nazar adalah ibadah, bernazarlah untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan bernazar, aku bernazar kalau anakku lahir akan
menyembelih sesuatu untuk patung ini misalnya. Anda lihat jemaah sekalian nanti dalam perjalanan kita mempelajari kisah para nabi, bahwa hal pertama di dalam dakwah para nabi adalah mengembalikan manusia agar beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang memperbaiki manusia kecuali ibadah. Kalau ada orang yang rusak, kemudian Anda berikan nasihat, dengan nasihat itu Anda memperbaikinya dari luar. Tapi perbaikan dari luar enggak akan membuahkan hasil yang baik. Tapi apabila seseorang menjalankan ibadah, ibadah itulah yang akan memperbaiki dirinya sampai benar-benar sempurna. Maka Anda membaca Al-Quran jamaah sekalian, barangkali Anda enggak merasakan sesuatu yang berbeda saat Anda membaca Al-Quran. Tapi cobalah Anda baca Al-Quran pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Dan Anda lihat bahwa akan terjadi perubahan secara perlahan tetapi pasti. Pertama, Anda yang tadinya selalu emosional, setelah Anda mulai banyak membaca Al-Quran, ternyata emosi itu mulai berkurang. Anda yang tadinya malas beribadah, setelah Anda mulai banyak membaca Al-Quran, ternyata muncul motivasi dan semangat beribadah. Jadi ibadah itu memperbaiki manusia dari dalam. Apabila Anda ingin anak-anak Anda baik, tidak perlu Anda panjang lebar berbicara, menyampaikan nasihat, menyampaikan pitua dan lain-lain. Cukup bagi Anda satu saja, yaitu anak-anak ini ibadah yang baik, salat 5 waktu yang baik, baca Quran yang banyak. Nabi-nabi adalah orang yang paling mengerti bagaimana memperbaiki manusia. Maka dakwah pertama mereka adalah agar manusia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang coba dengarkan ketika Allah berbicara tentang salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran. Salat itu memperbaiki moral seseorang. Nah, begitupun ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun. Kenapa kalian berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata ibadah itu membentuk manusia menjadi orang yang bertakwa. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, maka tidak mungkin seorang manusia menjadi baik tanpa ibadah. Karena ibadah itulah yang memperbaiki manusia. Itu sebabnya semua nabi-nabi di dalam berdakwah selalu tema pertama disampaikan adalah beribadahlah hanya kepada Allah. Ini nomor satu. Yang kedua, ketika para nabi-nabi mengajak untuk beribadah, ternyata mereka mengajarkan tauhid dalam ibadah. Tadi misalnya kita lihat Nabi Nuh mengatakan, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu. Kalian tidak punya Tuhan untuk diibadahi kecuali Allah. Di sini muncul konsep tauhid di dalam ibadah. Agar kita semua tahu bahwa Allah tidak memerintahkan ibadah, tetapi Allah memerintahkan ibadah di atas tauhid. Karena yang menjalankan ibadah ini ada banyak macam orang. Orang-orang beriman menjalankan ibadah, orang-orang munafik pun menjalankan ibadah. Tapi ibadah yang diperintahkan oleh Allah adalah ibadah di atas tauhid. Dan itu sangat susah.
Menjalankan ibadah secara lahiriah, Anda lihat orang munafik pun mampu. Tapi menjalankan ibadah di atas tauhid, inilah yang hanya berbilang jari yang bisa menjalankannya. Karena ibadah di atas tauhid itu sangat susah. Sehingga ulama-ulama kita mengatakan ikhlas dalam ibadah jauh lebih berat daripada ibadah itu sendiri. Tapi tidak ada yang memahami ikhlas kecuali orang yang memahami apa itu riya, apa itu ujub, apa itu syirik dan selanjutnya. Dalam surat Hud ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dakwah Nabi Nuh. Allah ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Janganlah kalian jalankan ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah. Kalian boleh berbuat baik kepada siapapun, tapi khusus ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang adil. Karena orang-orang yang bertauhid faham apa yang mesti dilakukan untuk Allah dan apa yang mesti dilakukan untuk selain Allah. Anda boleh menghormati selain Allah dengan tersenyum, dengan bersalaman, dengan berpelukan. Adapun ibadah adalah satu-satunya cara untuk mengagungkan Allah. Maka jangan pernah menggunakan ibadah dengan segala bentuknya untuk mengagungkan selain Allah. Misalnya ada seorang ulama, seorang kiai. Bolehkah Anda mengagungkannya dengan bersalaman dan cium tangan? Silakan, gak jadi soal. Tetapi yang tidak boleh Anda lakukan bahwa Anda mengagungkan ulama-ulama menggunakan ibadah. Contoh, Anda sujud kepada seorang ulama. Enggak boleh. Kenapa? Sujud ini adalah cara untuk mengagungkan Allah. Sujud ini ibadah. Hanya digunakan untuk Allah Azza wa Jalla. Selain Allah, para nabi-nabi, termasuk kedua orang tua kita, tidak boleh diagungkan menggunakan cara-cara ibadah. Nah, di sini orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang adil. Mereka memberikan untuk Allah, mereka lakukan untuk Allah apa yang menjadi hak Allah, yaitu ibadah. Dan mereka pun mengagungkan manusia dengan cara yang layak untuk manusia. Maka orang-orang yang bertauhid tidak membalik situasi, tidak mengagungkan manusia dengan cara-cara yang digunakan untuk Allah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang jatuh kepada syirik waliyadzubillah. Negara ini, kita hormati negara ini dengan cara membelanya. Kita agungkan negara ini dengan cara membangunnya. Tapi kita nggak boleh mengagungkan negara ini dengan sumpah. Aku bersumpah demi negara yang aku cintai. Anda terlalu berlebihan. Sumpah itu ibadah. Hanya digunakan untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Demi Allah saya bersumpah. Tuh. Agungkan Allah dengan cara ibadah dan agungkan selain Allah bukan dengan cara ibadah. Maka ketika Anda mengagungkan negara ini dengan cara sumpah, berarti Anda mengagungkan negara ini dengan ibadah. Syirik, iya, syirik namanya. Agungkan Allah dengan ibadah, tapi giliran orang tua, Anda wajib mengagungkan orang tua, tapi jangan pernah menggunakan cara-cara ibadah mengagungkan orang tua. Ibadah itu hak Allah, nggak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Cukur rambut ibadah tidak? Gundul rambut ibadah nggak? Gundul rambut itu ibadah.
maka diperintahkan ketika lahir untuk menggundul rambut, namanya akikah. Diperintahkan gundul rambut selesai ihram, selesai tahallul maksud saya. Maka gundul rambut untuk sebuah dedikasi adalah ibadah. Tapi kalau gundul rambut untuk kebersihan, tentu bukan ibadah. Nah, ini bedakan dua hal ini. Gundul rambut untuk sebuah pengabdian, ibadah. Tapi gundul rambut untuk sekedar kebersihan bukan ibadah. Maka kalau nanti muncul pemilu, datanglah orang-orang yang menggunduli rambut sebagai bentuk loyalitas mereka kepada partai tertentu. Artinya mereka mengagungkan partai mereka dengan gundul rambut. Apakah ini dibenarkan? Enggak dibenarkan. Karena gundul rambut dalam konteks menghormati hanya untuk Allah. Anda boleh gundul rambut misalnya karena sakit, karena kebersihan. Tetapi gundul rambut dalam konteks penghormatan hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dilakukan selesai tahallul, sebagaimana dilakukan setelah kelahiran anak dinamakan dengan akikah. Maka ini dua hal ini bedakan. Gundul rambut dalam rangka pengabdian, penghormatan dan loyalitas, ini dinamakan ibadah, hanya boleh dilakukan untuk Allah. Jadi Nabi Nuh alaihi salam berkata, la ta'budu illallah, jangan pernah lakukan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Kenali ibadah-ibadah ini, kenali ibadah-ibadah lalu jangan lakukan kepada Allah. Sumpah itu ibadah. Menyembelih binatang ibadah bukan? Ibadah. Makanya sembelih binatang harus dengan menyebut nama Allah. Kalau menyembelih binatang adalah ibadah, kalau begitu jangan pernah lakukan untuk selain Allah. Misalnya ada seorang, anggaplah developer, dia telah membeli sebidang tanah untuk dibangunkan rumah-rumah bisnis. Tiba-tiba ada satu wangsit, ini proses pembangunan akan mengalami kendala karena dikuasai makhluk halus. Harus ada penyembelihan binatang di sini. Disembelilah sapi, lalu kepalanya kemudian ditanam. Pertanyaannya jemaah sekalian, ini sembelihan untuk Allah atau bukan? Bukan. Dari mana Anda tahu? Karena Allah tidak pernah memerintahkan sembelihan seperti itu. Pernahkah Allah mengatakan tempat-tempat yang angker, sembelilah kerbau, tanamlah kepalanya? Ini semua tidak datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka penyembelihan yang tadi syirik. Karena menyembelih binatang adalah bagian dari ibadah. Dan tadi binatang disembelih untuk keselamatan dari berbagai kemungkinan buruk dalam proyek. Mau membangun jembatan yang mungkin besar, karena sungainya pun sungai yang sangat besar, tapi oleh orang-orang pintar kemudian diberikan keterangan bahwa proyek pembangunan jembatan ini akan mengalami kendala oleh penunggu-penunggu sungai, kecuali kalau kepala kerbau ditanam di salah satu tiang jembatan nantinya. Disembelihlah kerbau di pinggir kali dan kepalanya kemudian ditanam. Ini wangsit datang dari selain Allah Azza wa Jalla. Maka penyembelihan ini bukan karena Allah, karena Allah enggak memerintahkan sembelihan seperti itu. Jadi Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, Allah ta'budu illallah, jangan pernah melakukan ibadah apapun kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Aku benar-benar khawatir
benar-benar takut kalau kalian tertimpa azab yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Nah, baik dalam surat Al-A'raf ataupun di dalam surat Hud, Nabi Nuh mengatakan, ibadah kalian hanyalah untuk Allah, jangan untuk selain Allah. Aku khawatir kalian tertimpa azab. Di sini ada dua catatan penting. Catatan penting pertama, jangan beribadah kepada selain Allah, aku khawatir kalian kena azab. Ini menunjukkan segala bentuk syirik adalah penyebab azab. Segala bentuk syirik adalah penyebab azab. Karena syirik dosa yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Allah berfirman, "Wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu." Aku mencintai si fulan wahai Jibril. Sambil menyebut namanya. Aku mencintai fulan kata Allah sambil menyebut namanya. Anda sudah pernah disebut belum? Mudah-mudahan tiap hari disebut. Mudah-mudahan. Subhanallah. Allah memanggil Jibril, lalu Allah mengatakan, "Wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Aku mencintai fulan dan kau pun harus mencintainya. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Selanjutnya Jibril berseru di langit. Innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Sungguhnya Allah mencintai si fulan, dan kalian semua yang berada di setiap lapisan langit wajib mencintainya. Fa ahabbahu ahlus sama. Maka semua malaikat yang menempati setiap lapisan langit mencintai orang ini. Fayudha'u lahul qabulu fil ard. Lalu cinta langit itu kemudian turun ke bumi. Ketika cinta langit itu turun ke bumi, Anda akan melihat keberkahan di mana-mana. Sebaliknya, wa idza abghadallahu 'abdan, ketika Allah benci dengan seorang hamba, nah, penyebab benci di urutan pertama adalah syirik. Apabila Allah benci kepada seorang hamba, dan kebencian Allah urutan pertama adalah syirik. Apabila Allah benci dengan seorang hamba, nada Jibril, Allah memanggil Jibril. Kata Allah, inni ubghidu fulanan fa abghiduhu. Wahai Jibril, aku benci dengan si fulan, maka kau pun wajib membencinya. Selanjutnya Jibril berseru di langit. Kata Jibril, innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu. Sesungguhnya Allah benci dengan si fulan, maka kalian semua wajib membencinya. Sehingga semua malaikat yang berada di tiap lapisan langit benci dengan orang tersebut. Lalu benci itu turun ke muka bumi. Anda mau tahu bagaimana benci itu turun ke muka bumi? Ketika benci itu turun ke muka bumi, jatuhlah kepada istri Anda, maka muncullah istri yang membuat Anda kesal. Ketika benci itu jatuh ke bumi, jatuhlah ke anak Anda akan menemukan anak yang sangat durhaka. Ketika kebencian itu turun ke bumi, jatuhlah kepada kendaraan, jadilah kendaraan yang membuat Anda kecelakaan. Ketika kebencian itu jatuh ke bumi, jatuhlah kepada teman yang akhirnya mengkhianati Anda, jatuhlah kebencian itu kepada usaha yang akhirnya bangkrut. Hati-hati dengan kebencian Allah Azza wa Jalla. Semua malapetaka yang terjadi terhadap Anda adalah kebencian yang turun dari langit. Ini perhatikan baik-baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami mengenal apakah Allah cinta atau benci dengan kami melalui perilaku orang-orang dekat kami.
bagaimana perilaku istri, bagaimana perilaku anak-anak, bahkan bagaimana perilaku binatang kendaraan kami. Semuanya akan membuktikan Allah cinta atau benci dengan seorang. Maka jangan main-main dengan kebencian Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi, kalau Allah telah benci, malaikat telah benci, maka kebencian itu turun di muka bumi menjadi malapetaka. Kebencian itu jatuh kepada istri, lalu ketemulah Anda dengan istri monster, jahat, selingkuh, menyiksa, durhaka. Dan Anda berpikir istri saya istri yang nusyuz, istri yang durhaka. Betul, istri Anda adalah istri yang durhaka, tapi dia hukuman untuk Anda karena Anda orang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, maka jangan sampai berlaku syirik. Catatan kedua, baik dalam surat Al-A'raf ataupun surat Hud, alasan Nabi Nuh agar umat supaya ibadah kepada Allah, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Aku khawatir kalian mengalami azab. Jadi saya perintahkan kalian agar ibadah kepada Allah bukan untuk keuntungan bagi saya, tapi untuk keselamatan kalian. Jadi janganlah kalian berpikir bahwa dakwah ini untuk saya mendapatkan keuntungan, untuk saya mendapatkan dunia. Dakwah ini, kata Nabi Nuh alaihi salam, semata-mata agar kalian tidak tersentuh azab. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, jadi inilah inti dari dakwah Nabi Nuh, agar manusia menjalankan apapun yang berbentuk ibadah kepada Allah. Jangan lagi ada ibadah dalam bentuk apapun kepada selain Allah. Berikutnya, bagaimana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah? Allah jawab dalam surat Nuh bahwa Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada mereka lailan wa nahara, siang dan malam. Enggak cuman siang, enggak cuman malam, siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'utuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi ada 4 cara Nabi Nuh dalam berdakwah. Pertama, beliau berdakwah di siang hari. Dan yang kedua, beliau pun berdakwah di malam hari. Itu dari segi waktu. Dari segi cara, kadang-kadang beliau berdakwah dengan terbuka di depan orang, kadang-kadang dengan cara rahasia. Dia datangi seseorang ke rumahnya, wahai fulan, begini. Dia datangi seseorang ke kantornya, bagaimana fulan. Karena kadang-kadang dakwah ini bisa terbuka di depan orang banyak, tapi kadang-kadang dakwah ini harus bersifat privasi. Jadi 4 pendekatan dakwah Nabi Nuh, siang dan malam, dengan cara terbuka atau dengan cara privasi, ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh memaksimalkan dakwah. Bagaimana sikap umat terhadap Nabi Nuh? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qala al-mala'u min qaumihi, berkatalah orang-orang al-mala'. Al-mala' dalam bahasa Al-Qur'an maksudnya adalah tokoh-tokoh. Qala al-mala'u min qaumihi, tokoh-tokoh yang berada di tengah kaumnya mengatakan, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Kami betul-betul melihatmu berada di dalam kesesatan yang nyata. Satu-satunya manusia di atas hidayah adalah Nabi Nuh. Tapi justru umat semuanya mengatakan, kami tidak ragu lagi bahwa engkau dalam kesesatan, wahai Nabi Nuh. Jadi terjadi sudut pandang yang benar-benar keliru. Mereka mengatakan Nabi Nuh sesat, padahal Nabi Nuh adalah orang yang satu-satunya di atas kebenaran. Oleh sebab itu jamaah sekalian,
orang-orang yang sesat melihat Anda sesat, ya, maka Anda nggak perlu gelisah dengan orang yang menuduh Anda sesat. Karena yang terpenting bagi Anda, siapa yang menuduh Anda sesat? Nabi Nuh dituduh sesat, tetapi oleh orang-orang yang sesat, oleh orang-orang kafir. Jadi janganlah gelisah dengan orang yang menuduh Anda sesat, sepanjang tuduhan itu datang dari orang yang sesat. Orang sesat memang akan melihat Anda sesat. Yang tidak boleh terjadi, orang-orang yang berilmu mengatakan Anda sesat. Karena orang berilmu dalam hal ini Nabi Nuh, beliau memahami kebenaran. Apabila orang yang memahami kebenaran mengatakan sesat, itulah sesat yang sesungguhnya. Tapi kalau klaim sesat itu datang dari orang yang nggak ngerti apa-apa, abaikan saja. Anda nggak boleh memikirkan hal itu. Baik. Nabi Nuh alaihi salam dituduh sesat. Apa yang dijawab oleh Nabi Nuh? Qala ya qaumi laisa bi dhalalah. Wahai kaumku, ajaran yang kusampaikan ini bukan ajaran sesat. Jadi rupa-rupanya tauhid itu difahami sebagai kesesatan. Itulah yang terjadi saat itu. Tauhid difahami sebagai kesesatan. Dan ini menunjukkan kejahilan tingkat tinggi. Karena kebenaran paling besar dalam agama kita adalah tauhid. Salat itu kebenaran, zakat itu kebenaran, menjauhi riba itu kebenaran, meninggalkan zina itu kebenaran. Kalau Anda bertanya, induk dari semua kebenaran adalah tauhid. Itu induk dari semua kebenaran. Makanya kebenaran-kebenaran yang lain tidak diterima Allah tanpa tauhid. Anda melakukan salat tapi dengan tujuan syirik, tidak diterima oleh Allah. Maka rukun pertama dalam salat, salat karena Allah, itu tauhid. Nah sekarang coba bayangkan, ketika ajaran terbesar dalam agama adalah tauhid, ternyata difahami sebagai kesesatan. Kalau misalnya kita katakan jangan makan riba, lalu ada orang mengatakan, oh itu ajaran sesat itu. Mereka menyesatkan ajaran agama yang bukan ajaran terbesar. Kalau misalnya Anda katakan, tidak boleh kita melakukan asuransi. Lalu ada yang mengatakan, oh itu ajaran sesat. Mereka menuduh sesat terhadap satu ajaran yang bukan ajaran induk dalam agama kita. Tapi ketika tauhid dianggap sebagai ajaran sesat, itu sekali lagi menunjukkan kejahilan tingkat tinggi. Karena ajaran tertinggi, ajaran terpenting dalam agama kita adalah tauhid. Pintu surga itu enggak dibuka kecuali dengan tauhid. Ya, maka Nabi bersabda, "Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka apa yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh? Nabi Nuh mengatakan ibadahlah kepada Allah, jauhilah ibadah-ibadah syirik. Mereka mengatakan kamu ini sesat. Jadi ketika tauhid dianggap kesesatan, ini menunjukkan kejahilan luar biasa. Karena ajaran terbesar dalam agama kita adalah tauhid. Sekali lagi, kalau asuransi kita katakan haram, lalu mereka katakan sesat, itu taruhlah. Asuransi ini bukan ajaran terpenting, bukan ajaran induk. Tapi kalau tauhid, ajaran yang paling inti, lalu kemudian dianggap sebagai kesesatan, sekali lagi ini menunjukkan kejahilan yang sangat buruk. Dan kalau masyarakat ini telah jahil tauhid, padahal itu ajaran yang paling inti, niscaya kejahilan mereka terhadap ajaran-ajaran lain jauh lebih buruk. Baik. Nabi Nuh dituduh sesat. Apa jawaban Nabi Nuh? Qala ya qaumi laisa bi dhalalah. Wahai kaumku, saya bukanlah orang yang sesat seperti tuduhan kalian. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Tetapi aku adalah rasul yang diutus oleh Rabbul Alamin.
Di sini Nabi Nuh melakukan pembelaan. Saya bukan orang sesat, tapi saya ini seorang Rasul yang diutus oleh Rabbul Alamin. Nabi Nuh membela diri. Dia mengatakan saya bukan orang yang sesat. Maka jamaah sekalian, ada saatnya memang Anda perlu membela diri. Tapi ada pula saatnya Anda nggak perlu membela diri. Semuanya kembali kepada pertimbangan maslahat. Orang-orang yang akan percaya dan menerima ucapan Anda, lakukan pembelaan diri. Tapi kalau ternyata ucapan Anda nggak akan didengar, ucapan Anda akan diabaikan saja, tidak usah membela diri di depan manusia dan mengadulah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kadang-kadang terlalu fokus ingin membela diri itu membuat Anda gelisah. Maka ada dua target membela diri. Pertama, Anda membela diri supaya orang tidak berdosa. Inilah target yang paling mulia. Kamu ini aliran sesat, maka Anda membela diri. Anda membela diri bukan untuk kehormatan Anda, tapi Anda membela diri agar orang ini tidak lagi terus menerus dalam berdosa. Maka orang ini Anda ajak ngopi gitu kan, ayo kita ngopi, saya ingin kamu ngopi. Setelah ngopi, nah kamu bilang saya sesat, coba kasih tahu mana sesatnya. Kamu jangan marah, sesekali minum kopi, minum lagi. Jadi Anda melakukan pembelaan diri bukan untuk kehormatan Anda, tapi supaya orang ini nggak berdosa terlalu lama. Cuma sekalian, ini hati yang sangat bersih. Ketika Anda membela diri bukan untuk kehormatan Anda, tapi Anda membela diri agar orang-orang ini tidak berlama-lama di dalam dosa. Sebab kalau Anda nggak membela diri, Anda nggak menjelaskan perkara, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, dia akan terus menerus mencaci maki Anda. Maka luruskan niat. Di sini Anda lihat bahwa Nabi Nuh membela diri, tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak membela diri untuk kehormatan. Dia membela diri agar umat ini berada dalam maslahat. Artinya agar umat ini jauh dari dosa. Ini nomor 1, membela diri supaya orang tidak lama-lama berdosa. Dan pembelaan diri seperti ini jemaah sekalian membutuhkan teknis yang cerdas. Karena kalau kita membela diri, kadang-kadang orang membantah. Kiranya Anda perlu memberikan sesuatu sambil membela diri. Ya, saya punya pengalaman. Ada seseorang yang suka menuduh saya macam-macam. Bagi saya nggak jadi soal. Saya bukan orang terkenal yang kemudian popularitas saya akan hancur kalau dituduh macam-macam. Tapi ini orang kalau saya nggak hentikan, dia akan berdosa. Dan dia akan membuat orang banyak berdosa. Akhirnya saya coba belikan sesuatu yang menurut saya berharga. Jelang puasa, jelang lebaran saya hadiahin. Alhamdulillah sampai sekarang mingkem. Alhamdulillah sampai sekarang berubah. Dan Nabi SAW benar. Beliau bersabda, tahadu tahab. Biasakan berbagi hadiah agar kalian cinta. Ini orang yang mencaci maki Anda adalah benci. Orang yang mencaci maki Anda lebih disebabkan karena benci dibandingkan karena fakta. Misalnya Anda beda gitu ya. Anda beda menurut dia. Oh ini tiba-tiba pakai jonggot. Oh tiba-tiba begini. Oh ini aliran sesat. Ada 2 kemungkinan. Dia menuduh Anda sesat karena memang dia menganggap Anda sesat, atau yang kedua karena dia memang benci dengan Anda. Ingat, faktor yang kedua lah yang paling dominan. Meskipun Anda sesuatu yang berbeda, tapi kalau dia nggak cinta, kalau dia nggak benci, dia nggak memusuhi, dia nggak akan membuka arena caci maki. Jadi percayalah, di balik arena caci maki tersebut, enggak cuman karena Anda memang sesuatu yang berbeda dalam pandangannya, tapi karena ada kebencian.
Buktinya banyak orang yang melihat kita aneh tapi tidak membuat mereka caci dan maki. Maka Anda jangan berpikir saya dicaci maki karena saya berubah. Oh enggak, itu faktor kedua. Faktor utamanya caci dan maki ini adalah kebencian. Abu Jahal membenci Nabi SAW, mencaci maki Nabi SAW karena kebencian. Dan kebencian ini enggak akan padam kecuali dengan pemberian. Maka Nabi bersabda, tahadu tahabbu. Berbagi hadiahlah agar kalian kembali saling menyayang. Maka mulai hari ini kalau ada orang yang suka mencaci dan memaki, Anda enggak perlu letih untuk menjelaskan siapa Anda dan apa yang Anda ikuti. Yang perlu Anda lakukan adalah padamkan kezaliman ini dulu. Kalau kezaliman ini udah padam, dia akan mencari jalan sendiri untuk mengerti Anda. Berikan dia hadiah. Cuman hadiahnya kalau cuma lontong sayur itu nggak padam kebenciannya. Berikan hadiah yang berharga. Belikan dia handphone harga 18 juta misalnya. Oh itu kebenciannya langsung berubah itu. Ketika kebenciannya tidak hilang, Anda akan melihat dia akan mencari 1000 alasan bahwa Anda adalah orang yang benar. Padahal tadinya dia bilang ini orang aneh-aneh aja nih orang. Aneh satu, aneh dua. Pokoknya dia lihat Anda punya aneh sebanyak 10 aneh. Tapi itu sebelum Anda kasih handphone nilai 18 juta. Begitu Anda kasih handphone nilai 18 juta, 10 aneh ini masing-masing ada jawabannya. Jadi jangan abaikan hadiah jamaah sekalian. Intinya di balik caci maki manusia sesungguhnya kebencian itulah yang dominan. Bukan karena Anda A dan B, itu cuman bahasa. Di balik bahasa itu kebencian itu yang perlu Anda redam. Dan cara terbaik meredamnya adalah dengan memberikan hadiah. Baik, nomor 2, jadi nomor 1, silakan membela diri ketika Anda dituduh orang lain tapi luruskan niat. Jangan membela diri untuk kehormatan Anda, tapi lakukan pembelaan diri agar orang lain tidak semakin berdosa. Misalnya saya dituduh, oh si fulan ini korupsi. Kalau saya diam, tuduhan satu orang ini akan berkembang menjadi tuduhan satu kelurahan. Karena sekarang zaman media sosial, tuduhan satu orang ini bahkan berkembang menjadi tuduhan nasional. Anda lihat, dari satu orang menjalar dosa ini menjadi dosa satu negara. Maka Anda nggak boleh diam, lakukan pembelaan diri, tapi sekali lagi luruskan niat. Jangan membela diri untuk kehormatan Anda karena itu terlalu buruk. Kenapa saya katakan terlalu buruk? Seorang salafus saleh pernah ditanya, apa modal Anda untuk bergaul? Kata dia, modal terbesar saya bergaul adalah saya mengorbankan kehormatan. Jadi orang yang gak siap mengorbankan kehormatannya dalam pergaulan gak akan bisa bergaul. Ya, karena di dalam pergaulan akan datang tuduhan-tuduhan, oh si fulan begini, fulan begini, fulan begini, fulan begini. Kalau Anda terlalu menghargai kehormatan Anda gak akan punya kawan. Tapi ketika Anda pasrah, kehormatan Anda dicederai, Anda akan punya kawan. Ini mengatakan, oh si fulan begini, Anda biarkan saja. Perlahan-lahan akan terjadi perbaikan-perbaikan dan selanjutnya. Maka hal pertama, niat pertama Anda dalam membela diri, Anda membela diri agar tidak banyak orang yang berdosa. Agar Anda tidak banyak orang berdosa. Nah, maka tadi kita lihat Nabi Nuh alaihissalam membela diri bukan untuk kehormatan, bukan untuk prestis, tapi pembelaan diri yang dilakukan oleh Nabi Nuh agar orang-orang ini tidak semakin berdosa. Jemaah sekalian, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, laisa bi dhalalah, aku bukan orang sesat. Pembelaan gak cuman sampai dalam sanggahan. Tapi pembelaan ini dilanjutkan yang kedua, walakinni rasulun min rabbil alamin. Tapi aku adalah seorang rasul. Coba lihat, ini dua bahasa pembelaan diri. Bahasa pertama bahasa negasi, bahasa yang kedua bahasa afirmasi. Nabi Nuh mengatakan, saya enggak sesat.
tapi saya adalah seorang rasul. Kalau Nabi Nuh mengatakan saya bukan orang sesat, itu pembelaan yang sangat lemah. Anda membela diri dan tidak memberikan kebenaran, tapi Nabi Nuh alaihissalam membela diri pada saat yang sama dia memberikan kebenaran. Wahai kaumku, laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, saya enggak sesat, tetapi saya adalah seorang rasul dari Allah yang maha mengatur segala alam. Dia membela diri, saat yang sama dia pun memberikan kebenaran. Kalau hanya dia mengatakan saya enggak sesat, enak aja kalian tuduh-tuduh. Nabi Nuh membela diri dan tidak memberikan kebenaran. Maka Nabi Nuh alaihissalam melakukan dua hal. Membela diri nomor satu, lalu memberikan kebenaran. Pertanyaan, kenapa bukan kebenaran yang pertama disampaikan baru membela diri? Bisa aja dong Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, saya ini rasul, saya bukan orang sesat. Kebenaran dulu disampaikan baru pembelaan diri. Tidak, Nabi Nuh enggak menggunakan bahasa itu. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam membela dulu baru menyampaikan kebenaran. Kenapa demikian? Kebenaran ini enggak akan diterima orang kalau mereka masih memandang Anda bermasalah. Maka jawablah apa yang menjadi masalah tersebut, kemudian sampaikan kebenaran. Ingat jamaah sekalian, orang yang bersalah akan sulit untuk menyampaikan fakta. Karena 1000 fakta dia sampaikan, semua orang gak akan percaya. Terus bagaimana dong? Bantah dulu tuduhan terhadap Anda. Setelah itu Anda sampaikan fakta yang sesungguhnya. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Jamaah sekalian yang saya hormati, setelah Nabi Nuh alaihi salam membela diri, dan saya ingin antum semua melihat bagaimana bahasa Nabi Nuh. Qala ya qaumi, wahai kaumku, saya bukan orang sesat. Nabi Nuh memanggil mereka wahai kaumku. Apa yang Anda pahami? Enggak boleh emosional. Nabi Nuh dikatakan, Nuh kamu ini orang sesat. Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, saya enggak sesat. Jadi Nabi Nuh alaihi salam membantah dengan bahasa yang baik, bahasa yang lembut. Dia mengatakan wahai kaumku. Ku, apa artiku? Artiku bahwa kalian bagian dari aku bagian dari kalian. Kadang-kadang Anda ketika dituduh oleh orang macam-macam, yang pertama kali emosinya muncul. Dengan emosi Anda nggak akan bisa menyampaikan kebenaran. Di sini Nabi Nuh alaihi salam dituduh, beliau dinista, tapi Nabi Nuh tidak kehilangan bahasa yang ramah. Dia nggak kehilangan bahasa yang lembut. Oleh sebab itu jemaah sekalian, pertahankan kelembutan dalam berbicara saat Anda menyampaikan pembelaan diri. Ingat, ketika Anda tetap mampu menggunakan bahasa yang lembut ketika menyampaikan pembelaan diri, Anda akan mampu menguasai situasi. Tapi coba bayangkan, kalau Anda membela diri dengan bahasa yang meledak-ledak, dengan muka yang merah, ya, dengan intonasi suara yang sangat kencang, apa yang terjadi? Orang benci dengan cara Anda. Padahal Anda menyampaikan kebenaran, tapi cara Anda bukan cara yang bermartabat. Maka di sini Nabi Nuh alaihissalam dituduh beliau dinista, tapi beliau membela, menjawab dengan bahasa yang sangat lembut. Ya qaumi, wahai kaumku, saya bukan orang sesat seperti dugaan kalian. Saya adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk surah? Baik. Jemaah sekalian, sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan masih tentang kisah Nabi Nuh untuk bulan besok insyaallah taala. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya tertarik tadi sama adil dan Tauhid. bukan, adil dan hadiah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurut kita adil, dan setiap khatib mengakhiri dengan surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan dan seterusnya. Kemudian ada ayat yang setara juga dengan itu, surat Al-Isra ayat 26 dan surat Ar-Rum ayat 38. Itu yang intinya berilah sampai berikanlah hak kerabat. Dan surat yang 90 tadi, An-Nahl 90, yang kami ambil sedikit, bantulah kerabat. Tapi yang tadi ayat 26 dan Al-Isra 26 dengan Rum 38 senada, berikanlah hak kerabat dekat. Nah, yang kami tanyakan batas kerabat, Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatib dalam sholat Jumat sebelum turun dari mimbar membacakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini pertama kali muncul di zaman Umar bin Abdul Aziz. Karena di zaman beliau pusat kepemimpinan beliau ada di Syam, dan negeri Syam itu meliputi Palestina, Yordania, Lebanon, itu semuanya Syam. Wilayah Syam ini dikuasai oleh aliran Nasibiyah. Aliran Nasibiyah itu adalah aliran yang benci dengan Ali, lawan dari aliran Syiah. Orang-orang Nasibiyah selalu mencaci maki Ali bin Abi Thalib dalam khutbah. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi Amirul Mukminin, beliau mewajibkan setiap khatib membacakan ayat yang tadi. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lalu dalam surat Al-Isra Allah berfirman wa ati dzal qurba haqqahu, dan berikanlah kaum kerabat apa yang menjadi hak mereka. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksud dengan kaum kerabat? Siapa yang dimaksud dengan kaum kerabat? Wa ati dzal qurba haqqahu. Karena yang pertama kali mendapatkan pemberian Anda adalah kerabat. Di urutan yang kedua wal miskin, orang-orang miskin. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin. Di urutan yang ketiga wa banas sabil. Nah, jadi keliru kalau kebaikan-kebaikan Anda miskin nomor satu. Justru miskin itu urutan yang kedua. Kebaikan, pemberian, sedekah Anda pada urutan pertama berikan kepada kaum kerabat. Pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksud dengan kaum kerabat tersebut? Agama tidak memberikan definisi kaum kerabat, maka kaum kerabat itu dikembalikan kepada penafsiran uruf. Penafsiran uruf dalam arti kata, setiap orang yang dianggap kerabat secara sosial maka dia adalah kerabat. Karena kerabat ini punya level. Kerabat yang paling tinggi adalah usul, orang tua. Kerabat yang kedua adalah furu', anak-anak, cucu dan selanjutnya. Kerabat yang ketiga adalah asabah, orang-orang ahli waris Anda selain daripada saudara dan lain-lain. Nah, ini tentunya adalah kerabat terdekat. Tapi di samping kerabat-kerabat yang ahli waris,
Ada kerabat-kerabat lain yang bukan ahli waris. Nah, yang dimaksudkan dengan ayat wa atizal qurba adalah kerabat-kerabat yang bukan ahli waris. Karena kalau kerabat ahli waris mereka akan mendapatkan waris. Adapun yang bukan ahli waris mereka mendapatkan pemberian non ahli waris. Maka akan kita limukan jawaban lebih spesifik dalam surat An-Nisa. Allah berfirman wa idza hadaral qismata ulil qurba wal yatama farzuquhum minhu. Apabila kalian membagi-bagikan waris lalu datang kerabat dan anak yatim, maka berikan mereka sebelum kalian berbagi. Di sini harta Allah bilang sebelum kalian bagi waris berikan kepada keluarga, kerabat. Kerabat yang dimaksud di sini adalah kerabat non ahli waris. Sebab kalau kerabat waris bagian mereka adalah waris. Baik, wallahu alam. Jadi kerabat yang dimaksud adalah setiap orang yang disebut kerabat dalam bahasa sosial kita. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Baik. Demikian kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.